Teman-teman, kacau sih ini. Ada seorang guru di Karawang yang seolah-olah menagih janji Kang Deddy Mulyadi soal pembebasan pembiayaan pengambilan ijazah yang tidak lagi dipungut pada orang tua siswa. Tetapi guru ini seolah-olah mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi belum menepati janji. Dan menariknya, bahkan jauh lebih menarik dari kata menarik itu sendiri. KDM langsung memberikan tanggapan dan mengatakan bahwa beliau sebagai Gubernur Jawa Barat atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan payment atau transfer sesuai dengan kebijakan yang telah beliau lakukan sebagai gubernur. Ada lagi yang teriak-teriak katanya guru belum mendapat haknya sebagai tenaga pengajar maupun tenaga TU karena sekolahnya sudah memberikan ijazah tapi belum mendapat dana penggantian dari provinsi. Bohong. Tahun 2025 dibuatlah perjanjian BPMU kami akan berikan, tetapi ijazahnya harus dibagikan. Dan pemerintah provinsi sudah mentransfer dana BPMU untuk SMA PGRI Cilamaya Kabupaten Karawang ya. Mohon bersikap jujur, jangan mengada-ngada. Dan kalau ternyata dana itu tidak sesuai dengan peruntukannya, kami nggak segan-segan untuk mengaudit dan memprosesnya. Hatur nuhun. Wah, bahkan ada kata yang menarik. Kalau kata Kang Deddy Mulyadi ini macem-macem, bahkan akan sampai ada audit dan akan diproses. Hati-hati, sekarang era transparansi, Pak. Orang tinggal ngonten saja, buat video saja. Apatah lagi di Jawa Barat yang gubernurnya langsung memberikan rekomendasi untuk memviralkan setiap kejadian. Hati-hati, Pak. Ya. Coba teman-teman perhatikan di sini ya, silakan. Belum lagi wisuda, dari TK wisuda, yang TK wisuda, SD wisuda. Dan yang paling lucu lagi Mbak, mohon maaf ya, ini anak-anak TK suka ada kegiatan manasik haji. Pertanyaannya adalah, kan anak TK mah belum wajib haji. Oke, katanya itu pendidikan untuk ke depan. Toh kalau kita mau haji juga manasik lagi. Malah lebih ingat kalau pas mau berangkat kan diingatkan ya. Yang mau pergi haji juga tidak manasik, tetap aja pas ikut haji mah bisa juga. Artinya saya ada dulu pergi haji tidak ikut latihan manasik sekalipun. Ikut haji ikut aja, tinggal ikutan baca doa. Sederhana. Jadi banyak hal-hal yang harus dihilangkan ya, hal-hal yang menambah biaya untuk Tidak pendidikan. bayangin SD wisuda, Ya. TK wisuda, SMP wisuda. Kita kembali SMA. lanjutkan one on the spot masih bersama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy. Ini kebijakan Anda di dunia pendidikan juga sangat menarik ini. Ibu-ibu juga sebagian mendukung nih, melarang study tour karena ini juga sumber masalah bagi banyak orang. Ya problemnya kan begini Mbak, kan pemerintah sudah menggratiskan pendidikan, mensubsidi pendidikan dengan nilai yang relatif sangat besar. Artinya bahwa tujuannya adalah meringankan beban orang tua. Betul. Nah, pertanyaannya adalah pemerintah sudah subsidi pendidikan, membiayai seluruh proses pendidikan. Tapi kalau di sekolahnya masih ada biaya-biaya pungutan, anak-anaknya masih jajan tiap hari, kemudian nanti ada studi tour dan sejenisnya. Terus apa artinya biaya produksi pendidikan yang disubsidikan dengan anggaran 20% dari total APBN dan APBD ini? Kan jadi tidak ada makna. Akhirnya orang tua itu tidak merasa sekolah gratis. Tetap ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Gratis bohong. Belum lagi wisuda, dari TK wisuda, Bayangin TK wisuda, SD wisuda. Dan yang paling lucu lagi Mbak, mohon maaf ya, ini anak-anak TK suka ada kegiatan manasik haji. Pertanyaannya adalah, kan anak TK mah belum wajib haji. Oke, katanya itu pendidikan untuk ke depan. Toh kalau kita mau haji juga manasik lagi. Malah lebih ingat kalau pas mau berangkat kan diingatkan ya. Yang mau pergi haji juga tidak manasik, tetap aja pas ikut haji mah bisa juga. Artinya saya ada dulu pergi haji tidak ikut latihan manasik sekalipun. Ikut haji ikut aja, tinggal ikutan baca doa. Sederhana. Jadi banyak hal-hal yang harus dihilangkan ya, hal-hal yang menambah biaya untuk pendidikan. Bayangin SD wisuda, TK wisuda, SMP wisuda, SMA wisuda Mbak. Begini, saya kan nanya ke kepala sekolah, ini apa Pak? Di kelas itu ada klub kelas. Klub kelas itu bikin seragam sendiri, bikin jaket alma mater sendiri, bikin kegiatan
belajar di ruang sekolah sendiri. Ujung dari semua itu adalah iuran. Jadi intinya itu yang harus dipangkas ya. Nanti Pak ada Bob. kenaikan kelas, ada Satu lagi. perpisahan. Bukan kayak zaman saya bikin panitia, pakai event organizer, panggil artis dari Jakarta, kontrak artisnya 150 juta di sekolah. Jadi nggak ada lagi tampilan anak ke sekolah, ke depan baca puisi, main drama. Nggak ada lagi, semuanya sudah band papan atas, pakai event organizer. Ya. Akhirnya biaya perpisahannya Jadi membengkak 2 juta. jadinya, ya. Biaya pikniknya 3,5 juta. Pikniknya 3,5 juta. Uang sakunya, oleh-olehnya Ya. 5,5 juta. Kenapa itu terjadi? Saya ini tukang keliling. Saya ini sering, Mbak, keliling ketemu orang nangis, ibu-ibu, Pak, anak saya mau ini. Ya, saya sering bantu 2 juta, 3 juta. Saya bayangkan, nah, oke, yang misalnya bertemu dibantu, yang tidak dibantu pinjam apa orang Jawa Barat? Bank Emok, bank keliling, Bang Emo. pinjol. Bank Emok itu bank 10% bunganya, disebutnya Bank Emok. Di atas Bank Emok ada bank keliling. Setelah itu ada pinjol. Di atas keliling ada Oke. pinjol. Iya. Nanti spekulasi, ngadu nasib, judol. Dan itu Jawa Barat ranking pertama. Iya. Kan saya harus mencoba untuk menekan angka pengeluaran orang tua itu menjadi sekecil mungkin. Karena negara sudah beri subsidi. Pendidikan Indonesia adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam falsafah Sunda disebutnya Pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, singer. Itulah falsafah pendidikan asasi. Maka falsafah pendidikan asasi dalam kaidah Sunda disebutnya, kalimatnya begini: Kawung mabur sarulukna sama kelengiten pandana, Ciamis tinggal paitna, Ciherang tinggal kiruhna, resi lengiten ajina pandita ilang komara, kaduruku hawa nafsuna, bangkong di kongkorong kujang, kacai mawacameti. Saya hanya falsafah ini. Apa itu bangkong di congkorong kujang? Kujang adalah senjata. Bagi orang Sunda adalah sebuah kehormatan diri. Kujang. Tetapi kujang tidak bisa dikongkorongkan pada bangkong. Kalau bangkong dikongkorongkan oleh kujang, bangkong itu anak-anak di bawah umur. Kalau dia dikongkorongkan oleh kujang, kujang itu tak bermakna, dan bangkong itu mati, tak mampu membawa kujang. Kacai mawacameti, apa itu artinya? Orang pergi ke air untuk mensucikan diri, maka dia harus membebaskan diri dari berbagai apapun kepentingan. Dia ingin pasrah, dia ingin sumera, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring dering dumadi sarengkak saparipola, la haula wala quwata illa billah. Maka dia tidak boleh membawa hawa nafsu. Ketika kita ingin memasuki abad ritual dan spiritualitas, maka tidak boleh ada kebencian, tidak boleh membawa senjata apapun, tidak boleh, maka kita berserah. Apa yang terjadi hari ini? Orang-orang yang setiap hari bicara tentang kesucian, lidahnya menyakiti orang lain, menusuk orang lain, membawa api peperangan pada saat orang menuju kesucian, bahkan bisa jadi menghinakan orang lain, itu dianggap bagian dari kesucian. Malah ayeuna mah pelajaran nu goreng teh aya di sekolah. Naon sababna? Pangaruh budak urang jadi bangor ayeuna mah di sekolah. Nihia kuring budak kuring sekolah SD di lembur, apal bahasa kasar, apal fuck you di sekolah. Da aya nu ngajarkeunana. Anu tara gelut, apal gelut di nu apa celurit di sekolah. Sabab naon? Sabab sekolah ayeuna kurang taliti ka barudakna. Bisa jadi guruna loba fokus ke administrasi pembelajaran, pengajaran. Jadi rada poho kamari sabarudak, atau budakna loba teuing, atau guruna nu kurang, rupa-rupa masalah. Maka dicoba dibereskeun bertahap lewat program balak ini segala macam. Turun panena di Jawa Barat geus teu pati rame teuing siga kuring barang mimiti. Kuring resepna ka saha rakyat? Resep ka rakyat nu digarawe. Ada Ya kalau udah ya udahlah, nggak usah berteriak-teriak segala, apalagi lewat media, kan itu nggak baik gitu ya gitu. Tapi berbagai kemungkinan sebenarnya Pak Deddy gitu ya.
Kenapa mereka berteriak-teriak? Sebenarnya mereka sudah tahu bahwa itu sudah dibayarkan. Sebenarnya misalnya, tapi misalnya uangnya kepakai dulu lah itu oleh pejabat yang lebih tinggi jabatannya atau bagaimana gitu. Dia mau minta takut atau mau bagaimana, dia seolah-olah kaku lah gitu, ngerasa risih gitu. Akhirnya para guru itu bersatu, berteriak gitu. Dan memang kadang-kadang ini jadi solusi sih Pak gitu. Ya itu karena tidak semua pejabat itu baik. Ada oknum Pak yang kadang-kadang berani memakai uang yang seharusnya diberikan kepada yang haknya dipakai dulu untuk kepentingan apalah, untuk keperluan apalah gitu. Nah, dan ketika berteriak itu mereka berteriak, akhirnya ditanggapi kan oleh Pak Dedi. Nah si oknum itu biasanya ketar-ketir Pak gitu. Ya itu. Cuman di sini kan berteriaknya kenapa harus memakai media, karena mungkin mereka ketakutan Pak kalau tidak memakai media, misalnya mewakili kepada seseorang gitu, untuk menyampaikan lewat medsos, mungkin nyampainya lama. Tapi bisa juga ini adalah pekerjaan oknum yang ingin menjatuhkan Bapak. Berbagai hal sebenarnya bisa terjadi. Tapi jawaban Bapak kan cukup luar biasa. Oh, udah kok, tinggal kita audit. Dan ini jalan keluar. Kalau memang apa yang saya sampaikan tadi itu benar, itu bahwa uangnya tersimpan, tertunda atau terpakai oleh oknum misalnya dan belum sampai ke yang punya haknya, lalu disampaikan dengan teriakan seperti itu, bisa saja si oknum juga merasa kaget. Kalau lewat pribadinya masing-masing kan ada risih juga. Di kita kan pejabat itu seperti punya hak veto gitu Pak ya, itu sama alum sih sebenarnya gitu. Karena saya yakin kalau mereka sudah menerima dan uangnya tidak bisa ada di tangannya, mereka nggak akan teriak. Tapi sebenarnya mereka pun tahu bahwa uangnya sudah ada, cuman belum diberikan oleh atasannya atau oleh siapanya, oleh oknum lah, taruh seperti itu. Itu bisa terjadi Pak, berbagai kemungkinan sebenarnya ya. Dan alhamdulillah Bapak memberikan klarifikasi seperti itu. Dan itu yang mereka harapkan. Bapak mengatakan seperti itu, bisa jadi itu yang mereka harapkan gitu. Karena kalau uangnya sudah diterima, mereka teriak-teriak, sepertinya mereka tidak berani. Tapi audit harus Pak, audit harus dilakukan biar ketahuan siapa yang sebenarnya bermain, oknum yang mana. Negeri kita itu udah nggak aneh Pak hal seperti itu. Contoh misalnya uang apalah, uang bantuan misalnya gitu, dari pusat datang ke daerah, itu kadang-kadang dipakai dulu. Itu bukan sedikit Pak hal-hal seperti itu, karena terpakai dulu, karena dipakainya oleh ya oknum-oknum pejabat lah gitu. Jadi kita akan sulit memintanya. Bagaimana caranya? Ya untung kan kalau pada waktu dulu sebelum Bapak, rasanya nggak mungkin orang berteriak seperti itu. Nah karena Bapak memberikan solusinya baik, jadi mereka berteriak. Saya yakin itu Pak. Audit aja lah Pak, biar ketahuan. Pendidikan berkarakter diwangun kumaha, hubungan murid jeung guru kudu bener. Sabab budak dititipkan ke sekolah teh artinya diserenkeun. Ari diserenkeun teh kudu percaya ka guruna. Kulantaran kudu percaya ka guruna, wayahna indung bapana ulah ngilu campur urusan budak di sekolah. Budak bolos dijiwirkeun bae, budak udud dikepretkeun bae, da teu mantak maot ieu atuh. Naon deui?
budak di sekolah luncat jalan jendela ku guruna dicepretkeun bae sabab naon mending keneh dicepret keur leutik daripada geus gede jadi garong. Iya Pak, karakter. Nih, gini deh. Pendidikan akan mengalami kemajuan kalau guru memiliki kewibawaan yang tinggi. Maka guru dalam strata zaman kerajaan itu kelasnya tinggalnya di altar. Guratnya gurat air, artinya dia kelas tinggi dalam lingkungan istana yang dia harus independen. Tidak boleh guru menjadi bahan ejekan. Kenapa saya menghentikan? Sekolah tuh nggak ada pungutan ini, pungutan itu, pungutan ini, tetapi saya sudah minta 2026 dana bantuan untuk sekolahnya ditingkatin. Untuk apa? Mengcover kekurangan-kekurangan yang dilarang oleh gubernur. Betul nggak? Kan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi di sekolah itu kan kadang-kadang ada kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Nah itu harus dihitung detil dalam rencana anggaran. Gitu loh. Saya ridho kok, nggak ada masalah. Ke depan, mohon Pak Sekda koordinasikan dengan PU. 1 kilometer menuju sekolah harus bertrotoar dengan baik. Kilometer. Nanti ada haltenya, ada taman-tamannya, ada air yang siap minum. Saya ingin tertata, maka program di saya hari ini adalah jalan menuju sekolah, itu prioritas. Anda tahu nggak, 2026 itu pemerintah provinsi akan membangun jembatan senilai 26 miliar, yang itu jembatan hanya digunakan rakit untuk anak sekolah yang 4 orang. Saya nggak ada masalah. Ini penting. Dan kemudian guru-guru lapor lagi di seluruh Jawa Barat, nggak boleh lagi ada anak sekolah lewat sungai bergelantungan, nggak boleh. Saya pasti bangun, cepat selesaiin. Mau kewenangan desa, mau kabupaten, nggak ada urusan saya. Karena itu adalah martabat pendidikan di Jawa Barat. Mau SD, mau SD, nggak ada urusan saya. Ini penting. Dan saya juga punya mimpi. Punya mimpi apa? Punya mimpi ke depan ada bis sekolah. Itu mimpi. Ini mimpi ya, ini mimpi. Untuk daerah mana? Daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh transportasi. Nah, saya dulu waktu bupati mewujudkan itu Pak. Masih ada tuh mobilnya. Jadi Pak Sekda data sekolah-sekolah yang jarak ke sekolahnya jauh dan belum terjangkau oleh sarana transportasi publik, nggak ada masalah. Nanti kerjasama TNI, kerjasama Polri, kita berikan bis, kita berikan mobil-mobil yang 24-30. Dulu saya sopirnya itu Koramil waktu di Purwakarta. Ketika naik mobil mereka selalu menyanyikan lagu-lagu nasional pendidikan. Nanti juga bisa ada Babinsa, Babin Kamtibmas, udah bisa nyetir, nggak apa-apa. Saat pagi-pagi nganterin anak ke sekolah, siapin mobilnya milik Pemprov, serahin sama mereka, suruh dikelola, kan gitu, kan nggak ada masalah. Nah, ini yang dibangun. Jadi untuk studi tour ini saya ingin lagi, apalagi yang saya inginkan, nggak boleh lagi guru jadi bahan nyinyiran, bulian orang tua siswa. Nggak enak dengernya Pak. Saya, aduh, eta mah guru nawe hayang gratis jeung keluargana, aduh ya. Kenapa? Nanti ada tahapnya Pak. Saya juga ada tahapnya menyadarkan orang tua. Apa itu? Kalau anaknya jajan 30.000 nggak pernah ribut. Anaknya beli baju yang harganya mahal nggak pernah ribut. Anaknya beli motor nggak pernah ribut. Tapi giliran beli seragam sealam dunia tahu semua. Ini juga harus dibenerin orang tuanya. Anaknya jajan 30.000, sekolah 100.000 saja, infak ribut di media sosial. Anaknya nonton konser nggak ribut. Anaknya nonton kesana kesini nggak ribut. Giliran kenaikan kelas, ada iuran untuk bikin tenda, ribut. Kenapa? Ini problem. Sehingga apa sih yang ada dalam pikiran saya? Yang ada dalam pikiran saya ini adalah jangan sampai negara sudah memberikan subsidi lewat dana BOS, lewat BPMU, dan lewat kebijakan pembangunan pendidikan termasuk infrastruktur dengan jumlah puluhan triliun. Tetapi orang tua tetap budget pendidikannya mahal karena biaya lain-lain anaknya terlalu banyak. Saya ingin menekan ini. Konsisten pendidikan free, maka orang tuanya juga harus memberikan pendidikan bagi anak-anak. Oke, itu dia teman-teman beberapa hal yang teman-teman bisa saksikan. Kita melihat Kang Deddy Mulyadi memberikan respon yang bukan respon biasa.
Ini sorry mungkin saya ngonten agak berisik karena di tempat saya masih banyak orang takbiran, dan mungkin juga di tempat-tempat teman ya, teman-teman di sini mungkin masih banyak orang melantunkan takbiran, gema takbir, dan sekalian saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat merayakan hari raya Idul Adha atau melaksanakan hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan yang berkurban diberikan keberkahan dan seterusnya. Kita lanjut tentang bagaimana transparansi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan tentu ya apa yang disebut dengan transparansi ini sejalan dengan efisiensi yang telah diprogramkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Jadi kalau kita melihat mungkin di tahun-tahun sebelumnya, di tahun-tahun Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai gubernur di Jawa Barat, banyak pihak-pihak yang bermain anggaran ya. Jadi dana dari provinsi lalu kemudian diberikan kepada lembaga-lembaga, instansi-instansi pendidikan, lembaga sosial, dan seterusnya, tetapi kemudian tidak terjadi pemerataan di sana, seperti dana hibah yang kemarin dievaluasi secara habis-habisan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, saya melihat bahwa pola-pola lama ini dilakukan oleh orang-orang lama, artinya orang-orang yang menjadi objek dari evaluasi Kang Deddy Mulyadi ini orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang tidak terima itu ya. Jadi saya melihat bahwasanya banyak orang yang merasa tidak puas, banyak orang yang merasa dirugikan dikarenakan efisiensi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, sehingga ada bahasa-bahasa tadi lah. Ini indikasi yang saya lihat ya. Saya tidak mengatakan sesuatu yang pasti terjadi atau ini memang kenyataan yang sebenarnya. Tidak, saya tidak katakan seperti itu. Tetapi paling tidak kita bisa baca tandanya bahwa orang-orang yang selama ini melakukan protes, mulai dari pertambangan ini sangat kentara sekali, kemudian Bangli yang ada di pinggir sungai, ya tanahnya milik PTPN, tetapi mereka tetap kekeh untuk melakukan protes kepada Gubernur Jawa Barat, yang padahal semua tahu jalan tambang merusak, jadi fasilitas umum sangat cepat sekali terjadi kerusakan. Itu fasilitas umumnya, belum lagi emisi polusi udara yang bisa membuat masyarakat mengendap penyakit ISPA misalnya, ya kan. Lalu di dalam pendidikan ada yang seperti ini, ujung-ujungnya anggaran semuanya Pak, atau jatah kue yang biasanya didapat ya Kang Deddy malah nggak didapat. Nah kira-kira begitu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.